Cara mudah merawat air akuarium. Air jernih tanpa kuras, bertahun-tahun. Sesuai pengalaman sahabat ikan dua bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sahabat Ikan. Kali ini saya akan membahas gimana tutorialnya membersihkan filter akuarium ya. Banyak pertanyaan, biasanya pembeli ya, banyak pertanyaan, mas airnya kok bisa jernih. Nah, ini penyebabnya ya. Simak baik-baik pengalaman saya selama saya berjualan ikan dan selama saya praktekkan, alhamdulillah berhasil ya. Nggak usah dibikin rumit, mudah saja. Contohnya ini ya, ini akuarium panjang 2 meter, ada 3 biji ya. Nah, ini modelnya biosamping dengan isian filter. Ini saya cukup menggunakan karang jahe, zeolit, batu apung, karbon aktif, kapas hitam, sama kapas yang warnanya putih ya. Ini ya, zeolit, batu apung, karang jahe, kulit kerang ini ada nih tapi dikit ya. Ini karbon aktif, kapas hitam, sama kapas yang warna putih. Ini airnya ya, ini usia airnya sudah sekitar 3 tahun lebih, nggak pernah ganti. Nambah ya, kalau nambah ya karena menguap kan air, jadi kita tambah aja airnya. Oke, ini saya menggunakan mesin tipe series 103 ya, yang kapasitasnya 2 meter kurang, kalau nggak salah 1,7. Ini merek Gokana 103. Nah, ini mesinnya kecil ya mesinnya, tapi alhamdulillah dengan kapasitas 2 meter akuariumnya alhamdulillah jernih. Ini contohnya, ini enggak kaleng-kaleng ya, ini memang jernih ya, ini enggak merasa kuras. Tapi kalau lumut kayak gini wajar, karena ini kan kena sinar akhirnya menimbulkan lumut, itu wajar ya. Tapi yang pasti airnya jernih ya. Sebenarnya banyak contohnya, cuman saya ambil yang contoh ini aja ya. Ini ya contohnya ya, simpel sekali sebenarnya. Untuk membuat akuarium itu tetap airnya jernih, tidak pernah nguras, karena kalau nguras ya capek. Kita nengok ikan kalau airnya keruh di akuarium, airnya nggak jernih ya, rasanya itu nggak enak lah, kok ada yang ganjel, nggak bisa ditengok keindahan ikannya ya. Ini saya akan tutorialkan gimana caranya ya. Ini ikan manfish ya, ini contoh ya, ikan manfish, ikan koki besar. Ini di akuarium 2 meter saya sekat jadi 2. Kalau yang ini ikan komet, ini ikan glekos, ini ikan koki kecil. Yang bawah ini saya isi dengan bokim. Ini koi ya. Padahal koi itu terkenal lendirnya dan kotorannya banyak sekali, jadi kalau nggak sirkulasinya lancar atau normal itu biasanya airnya keruh ya. Ini contohnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pemasangannya, usahakan mesin sama pembuangannya ya, ini ya pembuangannya ini ya, jauh ya, jadi berlawanan. Apabila mesin di sana, pembuangannya di sini ya, jauh dari ujung ke ujung ya. Terus ini sirkulasi ini jangan sampai ada sumbatan. Ini kan nih, ini tengok nih. Ini kan ada lubang-lubangnya. Ini saya contohkan yang akuarium besar ya. Kalau yang akuarium misalkan nggak ada lubangnya atau yang cuman satu kotak ini ya nggak usah di cuman ini aja ya. Cuman di sini berarti. Nah, di sini nih, ini ada sumbatan. Kalau dia tersumbat, itu alirannya ke sini kan semakin kotorannya nggak sampai sini karena nyangkut di sini. Nah, ini harus dibersihkan. Contohnya ini ya, contohnya ini ada kawat ya. Ini saya kasih kawat karena ikannya biar nggak masuk ke sana. Saya kasih kawat. Nah, ini kotor ya. Nah, ini kotornya ini harus sering dibersihkan ya. Kadang kan kita
lupa karena sibuk bekerja atau sibuk aktivitas, akhirnya lupa, akhirnya banyak kotoran di sini. Nah, ini kotorannya, ini yang membuat akuarium tidak alirannya tidak normal ya. Nah ini, oke, kita pasang lagi ya. Ini kalau kotor gini nggak apa, nanti dia akan kesedot ke filter ini, filter yang satunya ini. Nah, ini contohnya ya. Kalau airnya itu jernih, sirkulasinya lancar, pasti di kapasnya ini akan timbul kayak gini, coklat kayak gini, kotor. Nah ini kotor kan ini. Nah ini berarti kalau kotor berarti sirkulasinya normal, lancar. Nah itu ada simpel di sini, nggak usah pakai obat, nggak usah pakai penjernih air, yang penting medianya sesuai atau medianya tepat ya. Medianya nggak usah pakai neko-neko, yang pengalaman saya ini aja ya. Nah ini ya, kalau udah kotor kayak gini, nah gampang, kita bersihkan aja ini. Ambil, nah ini ambil ya, kita ambil ini kapasnya, ini kotor nih tangannya. Ini kotor sekali kapas. Nah ini berarti lancar ya, kita bersihkan aja nanti. Ya ini satu lagi ya, ini yang bawah ini sama, ini kotor ya. Nah berarti kotoran yang dari akuarium yang tempat-tempat ikan ini akan ngalir ke sini, akhirnya kotorannya nyampe di sini. Di sini sirkulasinya turun lagi ke sini airnya, dan ke sedot mesin yang ini dialirkan lagi. Jadi aliran yang ini sudah aliran air yang jernih. Tengok ya. Nah, ini ambil aja, kita bersihkan ya. Ya paling kalau ngecek ya seminggu sekali lah, seminggu sekali kita cek, kita bersihkan, gitu aja, simpel ya Mas. Oke, kita bersihkan dulu ya. Maaf ini videonya tangan satu, nggak ada yang videoin, jadi ya gambarnya mupet-mapit. Aduh, wis gak sawis sekali, gak angel semuanya. Sekarang kita bersihkan dengan air mengalir ya. Pembersihannya dengan air mengalir, kita kucek ya sampai bersih. Jangan pakai sabun ya, kalau pakai sabun ikannya modar semua nanti. Ikannya koit ya. Kalau membersihkan kapas jangan pakai sabun, pakai air mengalir saja ya. Tapi kalau kapasnya sudah hancur, misalnya sudah jelek, kita ganti yang baru ya. Tapi kalau masih bisa digunakan ya kita gunakan saja untuk menghemat pengeluaran tentunya ya. Nah itu sana ya, akuariumnya di sana ya. Ini kapasnya di sini, kita cuci dulu pakai air mengalir. Oke, ini contohnya ya. Oke. Nah ini taruh aja, masukin lagi aja. Nah seperti itu. Nah itu tadi tutorial untuk membersihkan filter medianya, filter ini kapasnya ya. Kita kucek aja pakai media air mengalir saja ya, simple, nggak usah direndam dulu, nggak apa-apa. Kalau mau direndam juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada waktu dikucek aja nggak apa-apa. Selanjutnya kalau sudah pemasangan filternya, pembelian udah dipasang, usahakan kalau airnya ini surut ya, ini kan airnya surut nih dalam nih kan, harusnya agak tinggi lagi. Nah ini contohnya, ini ditambah aja airnya ya. Yang saya bilang tadi, kalau airnya surut kita tambah air aja, jadi nggak nguras ya. Kita tambah air ini, tambah air sampai filternya itu tergenang air semua, kapasnya sampai tergenang air ya, tenggelam kalau bahasa Jawanya, kelelep. Nah ini udah siap. Jadi jangan sampai ini kosong ya. Kalau ini sampai kosong mesinnya panas, akhirnya mesinnya cepat rusak ya di media. Kalau saya pakai biosamping ini harus penuh semua airnya. Ini yang saya tuh ini tambah air aja. Jadi kalau sudah diganti kapasnya tambah air aja. Nah simpel kan sebenarnya. Nah, semoga bermanfaat ya, bisa membantu mencari solusi. Jadi ikannya itu tetap sehat, airnya tetap jernih. Dan yang satu yang penting, kasih makan ikannya itu jangan banyak-banyak ya. Kalau saya pribadi itu sehari itu sekali,
Tapi kalau 2 kali juga nggak apa-apa, pagi sama sore secukupnya, jangan sampai ada sisa ya. Contohnya ini ya, ini saya kasih makan nih. Ini ya menpis ya, kasih makan. Nah, itu kan makan. Jadi kasih makannya jangan ada sampai sisa. Kalau ada sisa diambil saja, karena itu nanti akan memperkeruh air ya. Airnya cepat keruh karena ada sisa-sisa makanan yang tidak dimakan ikan, akhirnya hancur dan jadi debu, dan akhirnya apa ya, jadi keruh airnya. Oke, gitu dulu tutorialnya membersihkan media filter hiu samping. Semoga bisa menjadikan edukasi ya untuk kita semua untuk belajar. Jadi gimana caranya biar merawat akuarium itu jernih, airnya tetap sehat, dan yang tentunya bisa kita nikmati hasilnya. Oke, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.